want you to see. Jadi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang planning and choosing your career path with Ikigai Philosophy. Ikigai Philosophy apa ya? Tapi mungkin teman-teman sebenarnya nggak awam-awam banget sama kata-kata Ikigai nih ya. Karena 1 tahun kebelakang, ya 2 tahun kebelakang lah gitu, menjelang pandemi Ikigai ini semakin booming sepertinya begitu ya, karena masing-masing kita sebagai individu sebenarnya dalam kehidupan, tentang kehidupan kita tuh mencari apa sih? Pasti cari kebahagiaan gitu ya. Nah, jadi muncullah konsep gitu ya dari Jepang yaitu Ikigai. Tapi Ikigai apa? Nanti kita cari tahu. Yang pertama saya mau share adalah tentang karir. Tapi sebelumnya teman-teman boleh sharing loh di kolom chat gitu ya. Teman-teman di sini itu kebanyakan mahasiswa atau tadi yang sudah yudisium sudah menyelesaikan gitu ya tuntas tugas belajarnya di UNER atau di universitas lain mungkin gitu. Atau ada teman-teman yang juga sudah mulai masuk dunia kerja gitu ya. Jadi boleh di-share di kolom gitu, biar saya tahu nih demografi dari peserta hari ini gitu ya, teman-teman hari ini tuh sedang dalam posisi mana sih gitu. Apakah lagi kuliah, apakah udah lulus, lagi cari-cari kerjaan, apakah memang sudah masuk ke dunia kerja gitu. Boleh teman-teman boleh sharing. Nanti sambil saya paparkan ya teman-teman terkait dengan karir. Jadi sebenarnya kalau karir itu masing-masing person, masing-masing kita itu pasti punya makna karir sendiri gitu ya. Makna karir itu luas sekali gitu. Mungkin kalau orang tua kita bilang karir itu ya kamu kerja di satu perusahaan atau kamu jadi PNS gitu ya, itu adalah karir gitu. Tapi mungkin milenial sekarang enggak, aku jadi freelancer video editor, atau aku jadi content creator, atau aku jadi apa, itu sebuah karir buat mereka gitu. Bahkan sekarang banyak bermunculan karir-karir yang dulu mungkin nggak pernah terfikirkan gitu ya sama kita gitu. Nah, jadi saya mengutip satu kalimat tentang karir dari Hall, the individual sequence of attitudes and behavior associated with work-related experience and activities over the span of the person life. Jadi sebenarnya menurut Hall nih, karir itu sebenarnya runtutan dari berbagai macam sikap dan perilaku kita yang terkait dengan pengalaman gitu, dengan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, dan itu terjadi selama rentan kehidupan kita. Ya, rentan kehidupan loh. Berarti kalau boleh kita coba gitu ya, untuk kemudian mengulik kalimat ini bahwa sebenarnya karir itu tidak semata-mata keberhasilan kita mencapai satu posisi atau kemajuan kita mendapatkan promosi mungkin gitu ya. Tetapi karir ini adalah proses journey kita, perjalanan kita yang begitu panjang gitu ya, yang ada dalam rentan kehidupan kita gitu. Nah, ini menjadikan makna karir begitu luas, dan ketika teman-teman memang sudah di dewasa awal ya, berarti teman-teman ini kemungkinannya ada di dewasa awal nih ya, ini pasti sudah memikirkan nih gitu. Salah satu tugas tanggung jawab saya ketika menjadi dewasa awal itu adalah tantangan untuk menjadi mandiri. Ya, salah satunya untuk bisa mandiri secara kebutuhan pribadi, mandiri secara finansial itu adalah melalui karir gitu ya. Jadi ini sudah teman-teman jadikan, aku sekolah di psikologi atau di ekonomi atau di fisika mungkin atau di teknik itu nantinya mau ngapain sih gitu ya. Aku tuh pengen jadi apa sih gitu ya, sudah mulai dipikirkan. Kedepannya aku akan kemana gitu, itu sudah teman-teman pikirkan. Nah, kemudian karir sendiri itu punya stage teman-teman, atau punya tahapan gitu ya. Ada tahap eksplorasi, ada tahap establishment atau pembentukan gitu ya, ada tahap maintenance, ada advancement, ada withdrawal gitu. Nanti kita cari tahu gitu ya, kita ada di tahap yang mana. Nah, kelima tahap ini masing-masing punya tantangan teman-teman, dan kita coba gambarkan satu-satu. Tadi teman-teman, tapi belum ada yang share ya, jadi teman-teman ada di posisi apa saat ini? Kalau kita ngomongin tentang tahap yang pertama, yaitu eksplorasi gitu ya, biasanya ini ada di
teman-teman yang usianya mungkin di bawah 30 tahun, di bawah 25 lah, 25-30 tahun gitu ya. Teman-teman sedang ada di masa di mana teman-teman sedang mencari nih gitu tujuan karirnya, biasanya baru-baru lulus kuliah atau lagi-lagi kuliah gitu ya. Teman-teman mulai mencari nih tujuan karirnya apa sih gitu. Itu menjadi tantangan di tahap ini. Lalu apa yang harus dilakukan pada tahap ini gitu ya? Teman-teman harus mulai mencoba untuk mengenali, mengidentifikasi minatnya teman-teman gitu ya. Kalau tadi Pak Edi gitu ya bercerita kalau di DPKA UNER gitu juga punya yang servis untuk asesmen gitu ya, untuk mencari minat dan potensinya teman-teman ada di mana gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan gitu ya di masa eksplorasi ini. Di kami mungkin misalnya teman-teman di IKJ gitu ya, kami juga ada. Kemudian nanti misalnya teman-teman aku nih tipe yang realistik gitu. Berarti aku tuh berminat sama hal-hal yang cenderung konkret gitu. Hal-hal aku suka bekerja dengan benda-benda yang bisa aku pegang, aku raba, daripada aku bekerja dengan hal-hal abstrak gitu. Atau aku ini tipe konvensional, jadi aku suka dengan sesuatu yang sistematis, tertata rapi, terstruktur begitu ya. Nah, kita perlu mengidentifikasi itu gitu. Karena agar apa? Agar kita tahu bahwa bidang yang kemudian kita tekunin itu sudah sesuai dengan minat kita, sehingga kita lebih enjoy gitu melakukannya. Karena ketika kita melakukan apa yang sebenarnya kita sukai, itu kita akan lebih enjoy, dan ketika kita lebih enjoy, kita akan lebih mindfulness gitu ya mengerjakannya, akan lebih utuh gitu. Karena kita nggak ada beban, bisa nggak ya aku ngelakuinnya gitu. Susah banget sih, nggak happy deh ngelakuinnya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman juga perlu mempelajari nih, mengidentifikasi aku tuh sebenarnya pribadi yang seperti apa sih dalam bekerja gitu. Oh, apakah aku seorang loyalis yang penuh komitmen gitu, atau aku adalah seorang antusias yang punya berbagai macam ide, kaya akan ide begitu ya. Aku tuh orang seperti apa? Karena dengan teman-teman mengetahui aku ya orang yang seperti apa, teman-teman tahu bagaimana ketika teman-teman ada di performa terbaiknya teman-teman, dan teman-teman bisa mengantisipasi ketika teman-teman berada di situasi yang menekan teman-teman. Itu yang kemudian perlu dilakukan di masa-masa eksplorasi. Maka di kesempatan yang di tahap eksplorasi ini, kesempatannya teman-teman sekarang nih, itu teman-teman harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencoba, banyak-banyak terlibat gitu ya. Mungkin kadang-kadang merasa kayak, duh aku tuh jadi junior terus, disuruh sana sini gitu ya. Nah, tapi mungkin itu adalah kesempatan teman-teman buat belajar. Jadi di masa eksplorasi ini perbanyaklah relasi, buka semua koneksi yang teman-teman punya gitu ya. Libatkan diri ke hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan teman-teman, sehingga teman-teman kemudian menemukan nih, oh ternyata aku cocok nih di sini. Oh aku nggak terlalu enjoy nih di sini. Coba kalau aku nyoba yang ini. Oh aku enjoy nih di sini. Gitu ya. Sama halnya kayak dulu saya S1 sebelum saya terjun ke dunia psikologi, saya terjun dulu ke dunia surveyor gitu. Saya jadi surveyor dulu gitu. Saya dipuji atas kinerja saya, tapi saya suka ketemu orang baru, tapi I'm not enjoy totally gitu. Jadi aku nggak terlalu enjoy gitu, karena deadline yang dikejar, data yang harus didapat, wah gitu kayak berat gitu ya. Nah, berbeda ketika saya didaulat jadi fasilitator outbound misalnya gitu, saya suruh mikir game apa nih gitu. Nah itu meskipun berat ada deadline-nya, tapi aku tuh enjoy ngerjainnya. Gitu. Jadi kita masing-masing akan tahu diri kita itu fit-nya ada di mana sih. Gitu. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu establishment gitu ya, di mana ini sebenarnya mungkin teman-teman udah masuk ke dunia kerja. Kemudian teman-teman udah mulai bisa, biasanya ini udah pegawai tetap nih, pegawai tetap udah mulai bisa memunculkan skill-nya gitu ya, udah bisa secara mandiri mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya gitu, udah merasa lumayan safety sama pekerjaan yang dipunya, kemudian mulai ingin growth, mulai ingin memunculkan skill-skill yang dia punya nih, pengen show off gitu deh ceritanya kalau udah di sini gitu ya. Terus mulai, wah udah mulai punya duit gitu ya, tabungan-tabungan, wah berubah nih, agak berubah lifestyle-nya gitu kan. Udah mulai ganti handphone misalnya, udah mulai berpikir, nyicil ini gitu.
dan mulai juga merasa sudah punya kemampuan, kayaknya aku siap deh untuk opportunity yang baru gitu ya, untuk men-challenge diri aku. Itu ada di tahap ini. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu maintenance gitu. Di mana di sini sebenarnya kita sudah ada di tahap ingin mempertahankan prestasi yang kita punya dan memperbaharui gitu ya skill yang kita punya gitu. Nah, di sini biasanya kita udah berpikir untuk gimana ya caranya biar apa yang aku lakukan itu berdampak. Jadi udah mulai bikin strategi nih. Gimana ya biar aku tuh lebih bisa impact ke orang lain, ke perusahaan atau ke organisasi yang aku ikutin, itu biasanya udah ada di tahap ini. Kemudian kita naik ke tahap advancement gitu. Di mana di tahap ini sebenarnya eksplorasi karir udah selesai. Jadi udah ngerti nih area karirnya apa sebenarnya ya. Dan dia sudah di titik di mana dia perlu membuat tujuan besar yang baru gitu, tujuan yang baru gitu. Dan biasanya dia udah menjadi mentor untuk teman-teman yang lain atau junior-junior. Nah, kemudian ada stage turunnya teman-teman, yaitu withdrawal, di mana kita masuk di menjelang masa pensiun. Jadi mulai nih di usia-usia mungkin sekitar 60 sampai 65 tahun gitu ya, itu sudah masuk masa pensiun, itu dia biasanya mulai menarik diri dari kehidupan profesional gitu dan lebih fokus, lebih senang gitu ya untuk mulai memprioritaskan kehidupan pribadinya dia. Mulai memplanning mau ngapain ya aku, aku mau punya rumah kecil aja deh di desa, aku mau bertani dan sebagainya. Ini mulai direncanakan di masa withdrawal. Jadi ini adalah career stage kita selama proses karir dalam rentang kehidupan kita. Nah, karena kita mau tahu nih, gitu ya, karir stage kita tuh ada di mana sih sebenarnya saat ini, gitu ya. Mbak Rika mungkin bisa dibantu link karir stage-nya dan teman-teman bisa dicoba dulu. Nanti kemudian hasilnya bisa di-sharing ya di kolom. Aku masuk stage yang mana ya? Apakah aku masih di eksplorasi, ataukah aku sudah masuk di establishment, atau aku masuk di maintenance? Nah, teman-teman bisa cerita nih di sini gitu. Oh, oke. Oh, ada yang mahasiswa baru, ada yang lulusan S1 experience kerja, ada yang semester akhir. Oke. Wah, salut nih sama yang mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, karena memang kalau katanya itu ada yang bilang karir itu bukan dicari, tapi dibangun gitu ya teman. Jadi memang membangun karir itu prosesnya panjang, namanya juga journey ya, sebuah perjalanan panjang gitu ya. Jadi ketika mahasiswa baru ini sudah belajar hal-hal seperti ini gitu ya, semoga nanti lebih mudah dalam teman-teman membangun karirnya teman-teman. Oke, silakan bisa dicoba dulu, kemudian nanti bisa dicek sampai di mana sih karir stage-nya teman-teman saat ini. 5 menit aja kali ya. Aku boleh sambil minum kali ya sebentar. Kak, bisa balik ke slide yang tadi ada linknya mungkin. Oke, nah sambil nunggu teman-teman ya, nanti tetap di-share ya hasilnya di kolom, nanti kita bahas di tengah-tengah. Saya mau bicara dulu tentang kalau tadi kita bicara tentang karir, kemudian perjalanannya cukup panjang gitu ya. Dan di perjalanan yang panjang itu pasti ada
tantangannya gitu ya, pasti ada hambatannya, pasti ada masalahnya gitu. Nah, jadi apa yang kita butuhkan gitu ya dalam masa perjalanan kita menuju ke karir yang kita inginkan itu adalah yang pertama dan terpenting menurut saya gitu ya, itu adalah mindset teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman lihat ada growth mindset, fixed mindset, nanti kita akan coba untuk apa sih sebenarnya gitu ya, mindset seperti apa sih yang kita butuhkan gitu dalam membantu perjalanan karir kita. Kak Pundani, boleh minta ini nggak back ke slide yang ada tulisan linknya mungkin? Oke. Sambil kita nunggu teman-teman untuk teman-teman ngisi. Jadi harapannya teman-teman di sini bukan hanya teman-teman mendengarkan saja, tapi kita bisa interaksi dua arah. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat lebih dari acara hari ini nih. Silakan, atau teman-teman yang sudah bergabung di live YouTube bisa diketikkan di browsernya teman-teman, dan yang di Zoom, teman-teman bisa langsung klik link yang sudah dibagikan di Zoom chat. Silakan diperiksa Zoom chatnya. Oke, aku lanjutin dulu ya Kak Ratna, nanti teman-teman bisa sharing gitu ya, karena nanti kita juga akan membahasnya di sesi yang selanjutnya, slide-slide selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil ngerjain, karena pertanyaan kayaknya nggak banyak gitu ya, jadi sambil menyimak gitu. Nah, kita butuh, tadi saya lanjutin ya, untuk kita bisa melakukan perjalanan yang cukup panjang ini gitu ya, kita butuh mindset yang baik untuk bisa menghadapi setiap tantangan. Nah, kalau di slide teman-teman yang teman-teman lihat, ini ada growth mindset sama fixed mindset gitu. Sebenarnya mindset itu apa? Mindset itu adalah satu pola pikir yang kita punya, yang kemudian bisa menentukan sikap kita, perilaku kita dalam menghadapi satu situasi tertentu. Nah, mindset yang kita butuhkan, yang kemudian saya dan semuanya berharap teman-teman punya, itu adalah growth mindset, teman-teman. Kenapa? Apa sih sebenarnya growth mindset gitu ya? Growth mindset itu adalah sebenarnya satu pola pikir yang percaya bahwa ketika teman-teman punya kekuatan, punya kemampuan, itu selalu bisa dikembangkan. Dengan apa? Dengan usaha untuk menjadi lebih baik, lebih maksimal. Fokus katanya itu lebih kepada how. Ya, jadi kalau growth mindset, biasanya orang akan lebih bertanya pada dirinya sendiri gitu, how? Bagaimana aku melakukannya? Dia akan selalu mencari cara gitu, teman-teman. Even peluangnya kecil mungkin ya, karena kita sedang menghadapi tantangan atau mungkin sedang menghadapi kegagalan, tapi dia bisa melihat peluang yang kecil itu untuk dia bisa bertanya, how gitu. Bagaimana nih aku bisa, misalnya gagal gitu ya, bagaimana nih aku bisa menemukan strategi baru, strategi yang bagaimana yang harus aku terapkan gitu.
bagaimana aku seharusnya bisa belajar lebih baik, apa yang salah di dalam kegagalan ini, dan bagaimana aku kemudian bisa memperbaikinya gitu ya. Bagaimana aku bisa benar-benar memberikan waktu dan energi aku ya, dengan positif gitu dalam satu project misalnya gitu, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih maksimal. Itu yang selalu orang growth mindset tanyakan kepada dirinya. Jadi how gitu. Berarti lebih ke apa? Jadi kita akan lebih kepada proses, teman-teman. Orang growth mindset ini akan lebih berpikir terhadap prosesnya. Akan berbeda ketika teman-teman punya yang namanya fixed mindset. Tapi sebenarnya semuanya dari kita tuh punya fixed mindset gitu. Cuman apakah ini dominan atau tidak gitu kan. Nah, fixed mindset ini itu adalah satu pola pikir di mana kita percaya bahwa apa yang kita punyai gitu ya, bakat, kekuatan yang kita punyai adalah suatu ketetapan. Ketetapan yang nggak bisa diubah. Udah deh, ini udah dikasih Tuhan nih buat gue kayak gini nih. Ya aku nih ya kayak gini nih gitu. Aku nggak berubah. I can do this gitu. Kalau misalnya ini emang bukan bakat aku, nggak usah dikerjain. Jadi yang dicari adalah kesempurnaan biasanya. Dan kata-kata yang mungkin muncul selalu di otaknya adalah apa, what gitu ya. Kalau tadi growth mindset adalah how, sedangkan fixed mindset adalah what. Apa ini? Apa itu? Apa hasilnya? Gitu ya. Apakah ini berhasil ataukah ini gagal? Gitu ya. Jadi lebih kepada hasil akhirnya. Kalau tadi growth lebih kepada proses, sedangkan fixed mindset itu lebih kepada hasil. Dia akan cenderung melakukan apa yang menurut dia bisa saja gitu. Karena menurut dia yang dia bisa itu adalah ketetapan dan nggak bisa dirubah gitu. Daripada aku ngerjain hal lain yang kemungkinannya gagal karena aku nggak mampu, ya aku kerjain aja apa yang aku bisa gitu. Biasanya akan cenderung untuk menghindari tantangan gitu ya. Ini berat deh. Aku kayaknya ngerjain yang ini aja yang pasti aku bisa gitu. Ya. Jadi ketika menemukan satu kegagalan, kalau orang growth mindset akan berpikir itu adalah satu proses belajar, satu kesempatan yang bisa aku ambil untuk aku menjadi lebih baik. Tapi kalau fixed mindset enggak. Kegagalan itu akhir dari segalanya. Aku bakal dijab jelek gitu ya. Aku berarti nggak mampu mengerjakannya. Oh, aku ternyata nggak punya nih skill ini gitu ya. Nah itu adalah kita yang punya fixed mindset. Nah, kadang-kadang kita tuh sering terjebak nih di fixed mindset ini. Kita tuh sering terdistraksi dengan hal-hal di luar kontrol kita, gitu ya. Kita sering mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya prediksi atau belum terjadi sebenarnya, gitu ya. Kekhawatiran kita tuh atas hal-hal yang belum terjadi. Nanti kalau gitu gimana ya? Kalau aku gini nanti gimana ya? Nanti kalau aku dapat kritik gini, nanti aku harus gimana ya? Gitu. Kita tuh kadang-kadang sering mengkhawatirkan hal-hal atau ketakutan akan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Yang itu di luar kontrol kita, teman-teman. Kita sering terjebak dalam fixed mindset itu. Daripada kita terjebak dalam hal-hal prediksi yang belum tentu terjadi itu, bukankah akan lebih efektif kalau kita punya growth mindset di mana aku akan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan saat ini dengan situasi yang ada saat ini, ya. Nah, gimana sih biar bisa gitu ya? Nah, kita harus tahu nih sebenarnya apa sih yang bisa kita kontrol dan apa sih yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Yang bisa kita kontrol tuh sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Apakah itu perilaku kita, apakah itu emosi kita, sikap kita gitu ya, pola pikir kita gitu. Itu yang bisa kita kontrol. Nah, dalam hal karir yang bisa kita kontrol adalah self preparation dan self growth kita. Bagaimana sih kita mempersiapkan karir kita? Bagaimana sih kita mendevelop diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tumbuh gitu ya? Itu yang bisa kita kontrol gitu. Apa yang nggak bisa kita kontrol? Yang tidak bisa kita kontrol adalah lingkungan dan orang di luar kita. Pendapat orang, penilaian orang, kritik orang gitu ya. Kondisi ekonomi, kita tiba-tiba kena pandemi kayak gini gitu ya. Seluruh dunia kena, kita nggak bisa kontrol, tiba-tiba aja terjadi gitu. Jadi kita harus cepat-cepat nih berubah gitu ya. Cepat-cepat nih harus kita belajar gitu. Kemajuan teknologi yang pesat banget gitu ya. Belum selesai, belum sempat beli iPhone 12, iPhone 13-nya udah keluar gitu ya. Nggak bisa kita kontrol, cepet banget gitu. Ya, kemudian job market. Demand-nya apa ya yang dibutuhin market sekarang ya gitu. Aku punya nggak? Nah, pertanyaan aku punya nggak itu yang bisa kita kontrol. Tapi yang dibutuhkan oleh market itu tidak bisa kita kontrol gitu ya.
Kalau untuk kita bisa menjadi yang dibutuhkan, kita punya self preparation kita yang bisa kita kontrol. Apa sih yang perlu aku tingkatkan? Apa sih yang perlu aku milikin gitu ya? Di portofolio aku tuh harus aku isi apa? Bagaimana sih aku ngisinya gitu ya? Apa sih kompetensi aku yang harus aku kembangkan gitu biar aku bisa masuk ke job market yang memang dibutuhkan gitu. Itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui, teman-teman. Sehingga nanti ketika kita belajar untuk bisa menentukan growth mindset mana nih yang mau kita coba kembangkan dulu, karena nggak mungkin semuanya ya. Kita pasti mungkin punya, aduh kayaknya aku masih susah deh terima kritik gitu ya. Berarti itu masih fixed mindset kan, masih susah nih terima kritik, kayak sakit hati gitu kalau habis dikritik gitu ya. Tapi kemudian kita belajar bahwa nggak ada yang sempurna, nggak apa-apa kok terima kritik gitu ya. Kemudian kita masukkan, kita internalisasikan growth mindset itu ke kita gitu ya. Karena sebenarnya orang lain itu berhak mengkritik kita, orang lain berhak menilai kita, berpendapat apapun tentang kita. Tapi ingat bahwa teman-teman sebagai seorang pribadi juga berhak untuk memilah-milah, teman-teman. Mana sih pendapat orang atau kritik orang yang bisa aku ambil untuk aku jadi tumbuh lebih baik? Dan mana yang udah aku biarin aja deh, toksik deh kayaknya orang gitu ya. Itu teman-teman punya hak untuk memilah-milah itu. Bukan berarti anti kritik, tapi ada kritik yang memang kritik membangun, kritik yang diberikan secara bijak gitu ya, secara baik, sehingga mungkin kita butuh waktu untuk menerima, tapi pada akhirnya kita bisa menerima. Tapi bukan kritik yang ngejudge, bukan kritik yang menghina, bukan kritik yang menyudutkan kita sebagai seorang person gitu ya. Itu kritik-kritik atau pendapat-pendapat yang juga harus bisa kita pilah-pilah. Nah, itu udah mau sampai nih di Ikigai gitu ya. Jadi kalau tadi kita belajar tentang mindset gitu ya, tentang apa yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol, ini salah satu modal kita untuk kita mulai menghidupi perjalanan Ikigai kita, teman-teman. Sebenarnya Ikigai itu apa gitu ya? Tadi Kak Ratna juga tanya. Dan Pak Edi mungkin sudah menjelaskan sedikit. Ini sebenarnya adalah satu konsep dari Jepang, teman-teman. Nah, di konsep ini itu bagaimana kita sebagai manusia menemukan sebuah makna akan keberadaan kita sebenarnya di dunia ini, di kehidupan ini gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana kita punya satu alasan untuk kita bangun pagi-pagi dengan senyum, dengan semangat ketika kita mau melakukan satu aktivitas tuh, itu udah, pagi ini aku siap nih untuk ngelakuin ini. Kita punya reason itu dari kebermaknaan yang kita punya dalam kehidupan ini. Itu adalah Ikigai. Aku masih tunggu sharing teman-teman tentang career state-nya ya. Nah, ini adalah diagram Ikigai-nya, teman-teman. Nah, mungkin kalau di poster kan juga udah ada ya. Ikigai tuh punya 4 elemen. Tapi karena ini terkait dengan karir, kita sedikit edit sedikit gitu ya. Jadi nanti di elemen yang keempat, mungkin di yang vocation, what I need for the market, ini tadinya kan kalau mungkin di posternya dibilang what you can be paid for gitu ya. Tapi sebenarnya maknanya sama, tapi mungkin ini lebih mempermudah teman-teman aja nanti dalam melakukan refleksi gitu ya. Nah, sebenarnya Ikigai ini punya 4 pilar, teman-teman. Yang pertama adalah passion. Passion ini berkaitan dengan apa sih yang teman-teman cintain, apa sih yang teman-teman suka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah profession. Profession ini lebih kepada apa sih yang teman-teman bisa lakukan, skill apa sih yang teman-teman punya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah vocation atau what I need for the market gitu ya. Apa sih yang kira-kira aku butuhkan gitu ya untuk aku bisa masuk ke dalam marketnya gitu, bisa masuk ke dalam pasar gitu ya. Atau kalau di Ikigai-nya, di enagramnya tuh dia bilang kalau apa sih yang bisa bikin aku diapresiasi gitu ya, dihargain gitu ya. Dihargain dalam konteks kalau karir mungkin adalah dibayar misalnya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mission. Apa sih yang dunia butuhkan gitu ya. Ini adalah 4 elemen yang Ikigai punya. Tapi 4 elemen ini nggak berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Mereka tuh sebenarnya saling terkait. Contohnya gini, kalau misalnya teman-teman udah punya passion, udah punya profession, tapi teman-teman nggak punya vocation sama mission nih, ya teman-teman puas sih melakukan pekerjaan itu, teman-teman senang, teman-teman bisa, tapi teman-teman akan suatu saat nggak bisa terhindarkan dari rasa yang namanya useless gitu.
kok terus gue kontribut apa ya? Kayak nggak berguna banget ya, apa kerjain itu cuma buat diri aku sendiri gitu loh. Ya, karena kalau di career stage kan juga ada ya ketika dia ingin berdampak. Nah, ketika teman-teman baru punya passion sama profession, teman-teman akan hinggapi rasa useless. Sama halnya kalau teman-teman udah punya passion, tahu nih melakukan hal yang dicintai, kemudian hal itu juga kontribut nih ke dunia gitu. Aku tuh bermanfaat loh untuk orang-orang gitu ya. Tetapi nggak dapat profession, nggak dapat vocation teman-teman. Yang terjadi apa? Maaf nih, udah senang, terus ngasih nih, kontribut ke orang-orang, tapi teman-teman nggak dapat apa-apa. Istilahnya, jadi kan realistis ya, kita semua punya kebutuhan gitu. Kok gue jadi nggak dibayar ya? Terus gimana ya kehidupan aku gitu. Jadi akan ada rasa seperti itu. Jadi ini akan saling berhubungan teman-teman. Kalau teman-teman udah punya profession, punya vocation gitu ya, udah melakukan hal yang sesuai sama skill yang dipunya, dibayar pula gitu ya, tapi nggak sesuai passion, sama nggak kontribut gitu, nggak mission banget gitu. Teman-teman kadang-kadang akan merasa kosong. Ya kayak jiwanya tuh nggak terpenuhin gitu loh. Karena bagaimanapun kita tuh sebenarnya terlahir sebagai makhluk sosial gitu. Jadi mau nggak mau kita pasti akan aware, akan punya kepekaan terhadap apa yang terjadi sebenarnya di lingkungan kita. Nah, itu kenapa keempat elemen ini nanti kita akan refleksi bareng-bareng gitu ya, untuk kita bisa menemukan. Tapi mungkin kita nggak akan selesai di hari ini. Gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa lanjutin gitu ya, ketika sesi ini sudah berakhir. Nah, ini akan jadi perenungan soalnya gitu. Jadi mungkin kalau saat ini belum kepikiran apa ya sebenarnya aku cintain gitu ya, karena mungkin butuh waktu atau mungkin teman-teman butuh eksplorasi lebih banyak kegiatan sehingga teman-teman benar-benar tahu nih apa yang teman-teman sukain sebenarnya gitu ya. Nah, yuk kita akan mulai dulu gitu ya refleksinya. Semoga tadi stage karirnya udah selesai. Udah selesai belum isinya? Mungkin ada yang mau sharing? Mungkin bisa angkat tangan dulu nih teman-teman yang mau udah selesai Boleh. isi. Jadi kita tahu kayak karatnya nih sudah selesai isi, karatnya raise hand di pojok kiri layar kalian. Teman-teman supaya kita bisa lihat teman-teman siapa aja nih yang udah selesai. Lalu kira-kira ada yang mau sharing nggak nih dari hasilnya teman-teman? Dan kita bahas bareng-bareng. Yuk, angkat tangan yuk. Oke, bisa dilanjut mungkin Kak Pundani. Oke, semoga udah ya. Jadi tinggal sharing. Jadi saya ngasih ininya nggak numpuk-numpuk gitu ya. Nanti teman-teman bingung. Tadi yang tadi belum selesai ini kenapa diminta ini lagi gitu ya? Biar nggak numpuk-numpuk gitu. Nah, kita akan coba merefleksikan elemen yang pertama teman-teman, yaitu elemen passion. What do I love? Gitu. Apa ya yang aku cintain gitu ya? Teman-teman boleh mulai buat anagram diagramnya gitu ya, terus nanti diisikan atau teman-teman bisa bikin kotak-kotak aja gitu. Jadi kayak matriks gitu ya, bikin kotak-kotak nanti bisa diisikan di situ. Nanti kalau kira-kira hari ini belum kepikiran nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa merefleksikan nanti malam gitu ya, besok gitu teman-teman sambil jalan karena proses ikigai sendiri, menemukan ikigai sendiri bukanlah proses yang singkat gitu. Jadi memang mungkin nggak berubah. Oh mungkin gitu ya, karena kita kan juga berkembang terus gitu ya. Nah, what do I love? Apa yang kita cintain gitu. Nah, ketika teman-teman merefleksikan elemen yang pertama ini, coba teman-teman pikirkan hal-hal yang benar-benar teman-teman sukain. Teman-teman enjoy melakukannya. Teman-teman tersentuh ketika teman-teman melakukannya. Teman-teman rela bangun pagi-pagi, tidur sampai lembur gitu ya. Tapi teman-teman happy ngerjainnya. Apa sih yang aku sukain sebenarnya gitu. Ini adalah refleksi pertama kita. Aku seneng Kak fotografi. Aku rela bangun pagi-pagi demi dapat sunrise. Aku rela nungguin sunsetnya atau aku rela deh sampai tengah malam edit fotonya juga nggak apa-apa gitu. But I'm enjoy it gitu. Coba teman-teman renungkan gitu ya. Apa sih yang teman-teman cintai atau sukai gitu.
Nah, yang kedua itu what am I really good at. Jadi yang kedua ini adalah elemen profession, teman-teman. What am I really good at. Jadi aku tuh bagus ketika aku melakukan apa ya, skill apa ya. Coba pikirkan keunikan teman-teman, keunikan skill atau potensi yang teman-teman punya, gitu ya. Yang mungkin orang lain nggak punya, tapi teman-teman punya. Yang secara natural akan keluar ketika teman-teman sedang dalam satu aktivitas, gitu. Misalnya teman-teman yang punya empati gitu ya, mungkin secara natural teman-teman akan menjadi orang yang mudah sekali membantu orang lain gitu ya. Berbeda dengan teman-teman yang memang punya kekuatan lain gitu ya, misalnya dia adalah individualis gitu ya, bekerjanya individualis ya, dia mungkin akan lebih efektif ketika aku kerja sendiri itu aku bisa menghasilkan banyak ide misalnya gitu. Nah, secara natural kekuatan ini akan keluar gitu. Terus apa sih aku tuh hebat di mana sih? Apa yang aku lakukan dan sampai orang lain tuh memuji apa yang aku lakukan gitu. Aku dipuji kalau aku pas ngapain ya gitu. Mungkin itu bisa dipikirkan. Ini adalah elemen kedua kita yaitu profession. Ya, jadi kira-kira apa nih kekuatannya teman-teman gitu. Dan yang ketiga, what I need for market gitu. Ini adalah elemen vocation, teman-teman. Jadi di mana teman-teman di sini berpikir apa sih selling point yang aku punya gitu ya. Apa yang kira-kira aku punya dan bisa aku kembangkan ke depannya gitu. Apakah aku berpengalaman di situ? Atau aku punya skill yang sekarang memang lagi jadi top demand-nya di perusahaan-perusahaan misalnya gitu. Saya sekarang tuh perusahaan-perusahaan banyak yang nyari 2 tahun ini itu konten kreator, video editing, IT gitu ya. Itu kayaknya lagi jadi top demand. Terus sekarang juga karena pandemi, mungkin yang bagi-bagi kesehatan yang banyak dicari gitu ya, farmasi, kemudian tenaga medis itu menjadi top demand. Nah, kira-kira aku punya apa nih yang bisa jadi top demand aku? Yang aku juga experience di situ, aku punya pengalaman di situ. Dan ini akan jadi selling point aku, yang kira-kira bisa aku kembangkan terus gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah elemen mission atau what does the world needs gitu ya. Apa sih yang dunia butuhkan? Tapi kayaknya kalau dunia tuh kebesaran gitu ya. Terlalu luas. Kita coba apa sih yang lingkungan aku atau sekitar aku butuhkan aja. Berpikir apa yang aku bisa kontribusikan kepada lingkungan aku. Ada sesuatukah yang bisa aku bantu untuk orang lain di sekitar aku? Atau adakah satu aktivitas atau apa yang bisa aku lakukan yang dampaknya bisa positif ke lingkungan aku gitu. Ini sambil mengenali kebutuhan lingkungan gitu ya. Jadi di lingkungan kecil aja dulu gitu. Ini adalah 4 elemen dari Ikigai yang akan kita coba refleksikan. Nanti teman-teman juga sambil dipikirkan gitu ya. Sambil berproses, sambil teman-teman pikirkan. Nah, keempat hal ini ketika sudah ditemukan, terus berarti aku udah dapat Ikigai aku dong Kak, Ikigai aku dong Kak. Ya enggak gitu ya. Teman-teman punya tugas lanjutan nih kalau 4-4-nya sudah direfleksikan, sudah ditulis, sudah ketemu gitu ya. Yaitu mencoba untuk mencari point interaction keempatnya. Jadi mana sih yang saling berhubungan gitu ya? Apa yang aku cintain bisa aku lakukan nggak? Aku bisa dibayar nggak dengan itu? Ini aku bisa bikin ini jadi berdampak nggak untuk lingkungan aku? Kemudian ketika teman-teman menemukan interaksi dari keempatnya, nah itu bisa menjadi poin Ikigai-nya teman-teman. Tapi Ikigai ini ketika ketemu, itu masih harus dihidupkan teman-teman. Jadi nggak bisa ketemu sekalimat terus udah gitu ya. Nggak bisa, itu harus teman-teman hidupi. Nah, kita mau tahu nih, sampai di mana nih teman-teman menghidupi Ikigai-nya teman-teman sampai hari ini gitu ya. Nah, kita punya satu kuis lagi tentang Ikigai. Coba Kak Rika bisa share ya linknya dan teman-teman bisa isi. Apakah teman-teman sudah cukup menghidupi Ikigai-nya teman-teman gitu ya? Jadi nanti bisa di-sharing nih di chat.
Nah, teman-teman, kenapa sih kasih banyak kuis gitu ya? Karena sebenarnya tadi ya, ketika kita di masa eksplorasi, kalau saya lihat tadi teman-teman banyak yang ada yang maba, ada yang masih mahasiswa, ada yang baru lulus gitu ya, ada yang udah bekerja, baru-baru kerja gitu ya. Tadi kan di masa eksplorasi itu penting untuk kita mengenali diri kita. Itu kenapa kali ini Ikigai punya 2 kuis buat teman-teman ya. Yang pertama adalah career state, karena dengan teman-teman tahu career state-nya teman-teman, teman-teman jadi tahu apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Ya, kalau misalnya aku ada di tahap eksplorasi, apa yang harus aku lakukan? Kalau misalnya aku di tahap establishment, apa yang harus aku lakukan? Karena tantangannya berbeda-beda. Kemudian, kenapa harus tahu sampai di mana ikigai aku gitu ya? Agar kita punya evaluasi bahwa oh ternyata ikigai aku tuh masih di sini ya. Oh ternyata aku masih kurang menghidupi di bagian yang ini ya gitu. Ketika kita sudah mampu mengevaluasi atau merefleksikan diri kita cenderung lebih baik nanti dalam membuat satu antisipasi perilaku atau keputusan dalam menghadapi permasalahan atau situasi yang mungkin kurang sesuai sama yang kita inginkan, mungkin kurang sesuai sama ekspektasi kita gitu ya. Jadi kita udah, oh ya emang kayak gini nih, jadi kita lebih bisa menerima dulu dan berpikir gitu ya, apa nih yang harus aku lakukan, bagaimana nih aku melakukannya gitu. Jadi itu nanti yang diharapkan bisa membantu teman-teman ketika teman-teman mendapatkan gambaran gitu ya atas diri teman-teman. Boleh, yang udah ngisi boleh di-sharing. Udah berapa persen nih aku menghidupi ikigai aku gitu ya. Jangan malu-malu, karena kita tuh semuanya masih dalam proses belajar, teman-teman. Saya pun belum sampai 100% menghidupi ikigai saya. Saya tuh masih di 70, berapa ya? 72 atau 75 gitu, dalam menghidupi ikigai saya. Jadi masih banyak hal yang kemudian perlu saya lakukan gitu ya, untuk bisa terus menghidupi ikigai saya gitu. Wow, keren. Ini ada Siti Nurul Aini, dia udah 87,5%. Good. Berarti ini Kak Siti nih udah cukup menghidupi ikigainya gitu ya. Wow, ini sudah ada yang 70%, Kak Halim Maulana. Wah, ini tips terakhir nggak usah aja nih, udah bagus ini ya. Tinggal improve terus aja gitu ya. Yuk yang lain, oh nggak apa-apa, masih 65%, itu udah lebih bagus, lebih dari 50%. Wah, keren-keren. Oke. Oke. Oke, banyak ya. Hasilnya lihat di mana sih? Bisa dilihat di email yang tadi dipakai buat daftar waktu isi linknya ya. Sama kayak career stage juga, hasilnya bisa nanti teman-teman baca di emailnya teman-teman ya. Oke, wah keren. Rata-rata teman-teman udah di 65% ke atas gitu ya. Meskipun ada beberapa yang masih di bawah itu, tapi at least teman-teman sudah berproses menghidupi ikigainya teman-teman. Nah, sebenarnya ikigai ini punya 5 pilar, teman-teman. Punya 5 pilar yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghidupi ikigai kita. Ikigai itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan karir, tidak hanya. Jadi aspek kehidupannya tuh luas.
Bisa dipakai dalam aspek kehidupan teman-teman sama pasangan, sama keluarga gitu ya, sama pekerjaan teman-teman atau karir pada saat ini, kemudian secara finansial gitu. Jadi banyak aspek kehidupan yang bisa kita terapkan menggunakan Ikigai. Nah, kita sekarang mau kulik nih 5 pilar Ikigai yang bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan, kita belajar melalui ini gitu ya. Sebenarnya ada hal-hal kecil yang saya harap ketika teman-teman memang ingin menghidupi Ikigai-nya teman-teman, dilakukan secara konsisten gitu. Dengan dilakukan secara konsisten, kemudian kita merefleksi diri gitu ya, itu akan lebih mudah teman-teman menemukan makna dari tujuan karirnya teman-teman. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu starting small. Gitu. Kita mulai dengan sesuatu yang kecil, teman-teman. Oke, kalau bayangin lompat harus langsung 5 meter, berat ya. Gitu. Tapi coba deh, lompatnya setengah meter aja. Mungkin kita akan lebih berpikir, aku bisa, gitu ya. Jadi hal kecil tapi dilakukan secara konsisten itu akan lebih baik, teman-teman. Daripada teman-teman melompat begitu tinggi atau teman-teman melakukan hal yang besar tapi udah cuma sekali selesai gitu. Tapi ketika teman-teman melakukan hal yang kecil tapi itu konsisten, itu akan malah bisa menjadi sesuatu yang besar. Misalnya apa? Misalnya teman-teman tadinya biasa bangun jam 5 gitu ya, karena sholat subuh gitu ya, jam 5. Tapi teman-teman akan memulai starting small nih. Aku mau mulai, aku mau bangun setengah 5. Itu cuma 30 menit lebih awal kok dari biasanya gitu ya. Teman-teman nyalain alarmnya lebih awal 30 menit. Itulah hal kecil yang bisa teman-teman lakukan, tapi berarti teman-teman punya tambahan waktu efektif hari itu setengah jam. Gitu ya. Mau digunakan buat apa? Bisa macam-macam. Misalnya teman-teman yang saat ini lagi diet atau lagi pengen nurunin berat badan gitu ya. Oh, ini bisa aku pakai buat habis sholat aku olahraga. Atau teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, kadang-kadang suka prokrastinasi gitu ya. Aduh, habis revisi banyak banget. Nggak ngerti deh mau mulai dari mana gitu ya, mana nggak ngerti baca tulisan dosennya ini harus cenayang gitu ya. Aduh, pusing gitu ya. Udah bisa dipakai untuk setengah jam ini efektif mindfulness kita ngerjain skripsi kita. Entah itu baca jurnal, entah itu kita cuma koreksi typo-nya kita, entah itu cuma menghasilkan satu kalimat gitu ya. Tapi benar-benar setengah jam itu kita pakai untuk skripsi kita. Atau melakukan satu aktivitas yang menyenangkan buat kita pagi itu. Sehingga nanti selama perjalanan hari itu gitu ya, kita punya semangat. Misalnya kayak saya nih, saya tuh paling senang kalau misalnya pagi udah bisa olahraga atau udah bisa nyanyi-nyanyi kecil gitulah ya, bareng-bareng sama YouTube gitu ya. Itu saya senang banget gitu kalau misalnya saya bisa dapat momen itu. Nah, itu saya lakukan di setengah jam ketika saya bisa bangun lebih pagi gitu. Hal kecil itu bisa kita lakukan, tapi terus kita lakukan sehingga itu membentuk satu kebiasaan, membuat kita lebih bersemangat ketika kita melakukan kegiatan seterusnya. Gitu. Apakah itu olahraga kecil, apakah meditasi sebentar, gitu ya, ataukah baca buku sebentar, ataukah mendengarkan musik, gitu. Tapi lakukan sesuatu yang kecil tapi konsisten. Kemudian yang kedua adalah releasing yourself, gitu. Yuk kita benar-benar lepasin diri kita. Kita benar-benar mencoba menerima apa yang ada di diri kita, gitu ya. Ini sebenarnya berkaitan sama mindset, teman-teman. Ketika kita sudah menerima apa yang ada di diri kita tahu kita punya kelemahan, kita punya kelebihan, dan bagaimana kita memaksimalkan kelebihan kita. Akan sangat capek, lelah, frustasi kadang-kadang gitu ya, untuk kemudian kita mengatasi terus kelemahan kita, gitu. Dan berkutat akhirnya hanya dengan kelemahan, energi kita habis. Gitu. Tapi coba kalau kita menyadari apa yang menjadi kekuatan kita dan kita memaksimalkan itu. Kita akan lebih bisa memanage kelemahan kita menjadi lebih kecil dan memperbesar kekuatan yang kita punya, memaksimalkan kekuatan yang kita punya. Mindset. Kita berani menerima tantangan, kita berproses, kita belajar gitu ya, kita gagal, kita belajar. Tapi ya inilah aku gitu. Aku dengan prosesku, aku berusaha. That releasing yourself gitu. Dengan mindset yang baik, yang positif. Kemudian yang ketiga adalah harmony and sustainability. Bagaimana kita mencapai ini, gitu ya? Kita butuh sesuatu yang bisa kita harmonisasikan, kita kolaborasikan, kita butuh support system, gitu ya, lebih kepada seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk memenuhi, menghidupi yang pilar ini, gitu ya?
Mungkin kita bisa bergabung di satu komunitas. Nah, di PKKA punya komunitas, IKG punya komunitas, bisa loh gabung ke kita gitu ya. Untuk apa? Untuk punya support system yang baik yang mendukung kita untuk menjadi pribadi yang tumbuh gitu. Pribadi yang kemudian ingin menuju karirnya yang baik gitu ya, yang penuh dengan ikigai, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebermaknaan gitu. Kemudian the joy of little things gitu. Kita mencoba untuk bisa bahagia melalui hal-hal kecil yang kita lakukan gitu. Kita mulai menghargai hal-hal kecil di mana proses kita melakukannya gitu. Ini kayak lebih pada rasa syukur kita gitu ya. Bagaimana teman-teman melihat tidak hanya dari hasil hari itu, wah hari ini aku gak dapat apa-apa, udah ke perpustakaan, udah zong deh pokoknya gitu ya. Hari ini aku udah panas-panas ke kampus, tapi aku dapatnya revisi segudang gitu ya. Bukan itu yang dilihat. Tetapi mungkin teman-teman bisa melihat hal kecil yang teman-teman dapat hari itu. At least teman-teman udah ke perpustakaan loh. Teman-teman ke kampus loh, memperjuangkan skripsinya teman-teman misalnya. Sesimpel teman-teman menikmati pulang udah habis panas-panas, teman-teman beli boba sampai rumah diminum, yes, dingin gitu ya. Sesimpel itu hal kecil yang perlu teman-teman nikmati. Jadi mencoba untuk teman-teman melihat satu hal setiap harinya gitu ya, yang bisa teman-teman syukurin satu hal kecil apa ya hari ini gitu. Yang teman-teman bisa bilang terima kasih kepada diri teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian yang kelima adalah being in the here and now gitu. Ini lebih kepada mindfulness gitu ya. Jadi ketika teman-teman belajar untuk bisa mindfulness di satu kegiatan yang teman-teman lakukan, di satu aktivitas yang teman-teman lakukan, apakah itu sekedar makan, apakah itu sekedar belajar membaca, atau sekedar teman-teman sama teman-teman yang lain gitu ya. Tapi ketika teman-teman mindfulness di situ, teman-teman akan menemukan sebuah makna. Bayangin kalau teman-teman makan steak, harganya 250.000, tapi di otaknya teman-teman lagi bayarin segudang revisinya yang tadi habis ditolak sama dosen gitu ya. Itu steak harga 250.000 nggak kerasa teman-teman. Padahal rasa steaknya itu cuma akan ada ketika steak itu masih ada. Begitu habis ketelan di perut rasanya udah hilang gitu ya. Dan teman-teman nggak bisa ngerasain udah bayar mahal-mahal, nggak kerasa lagi steak aku gitu ya. Itu ketika teman-teman nggak bisa benar-benar utuh ada di situ. Tapi ketika teman-teman bisa utuh ada di situ gitu ya, utuh memang benar-benar hari itu mau baca jurnal, utuh memang benar-benar hari itu cuma mau ketemu sama teman, ngobrol sama senior gitu ya, teman-teman akan menemukan sesuatu di situ. Apakah itu hubungan relasi yang baik? Apakah itu satu informasi baru yang teman-teman dapat? Apakah itu satu pengalaman menyenangkan yang kemudian teman-teman bisa rasakan gitu kan? Teman-teman akan lebih bisa dapat situ ketika teman-teman benar-benar utuh ada di situ, seutuhnya ada di situ. Ini adalah 5 pilar dari Ikigai yang bisa coba teman-teman terapkan gitu ya dalam proses teman-teman menghidupi Ikigai teman-teman dan menuju karir yang teman-teman ingin. Starting small untuk karir aku apa ya? Aku mau bikin ini deh profile LinkedIn dulu gitu. Releasing yourself, aku mau coba tanemin mindset growth, satu kalimat growth mindset deh buat aku bahwa gak ada yang sempurna, aku bisa terima kritikan itu bagian dari belajar. Harmony and sustainability, aku mau coba gabung ke satu komunitas yang itu hobi aku banget, aku suka. Yang bisa develop apa yang aku bisa. The joy of little things, aku akan mencoba untuk mensyukuri setiap proses yang aku jalanin hari ini. Misalnya aku lagi masukin lamaran kerja tapi belum ada kabar gitu ya. But aku udah masukin kok gitu. Dan itu perlu aku apresiasi, itu perlu aku syukurin. Kemudian aku perlu mindfulness nih gitu. Ketika aku memproses satu hal, misalnya aku bikin CV gitu ya, ya aku akan benar-benar totalitas di situ. Mungkin pada saat aku mengerjakan satu kegiatan, pasti ada distraksinya, pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya gitu ya. Terus gimana Kak kalau tiba-tiba aku lagi serius banget nih gitu.
terus tiba-tiba ada yang ngabarin gitu, dan itu tuh bikin aku jadi move nih, konsentrasi aku pecah gitu, gimana ya gitu. Itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Kasih jeda ke dirinya teman-teman untuk kemudian berhenti dulu dari kegiatan itu, memikirkan ini aku lagi berkegiatan ini, tapi ada distraksi ini, mana yang lebih prioritas, mana yang aku bisa selesaikan dulu, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan lebih bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena distraksi itu, tantangan itu pasti akan ada. Wow, banyak. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil akhir dari slide saya gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman mencoba untuk membuat satu tujuan karir gitu ya, apakah memutuskan untuk lanjut kuliah ataukah teman-teman memutuskan untuk langsung bekerja di perusahaan mana gitu, udah diincer nih, udah dikeker dulu, wah aku mau ke sini deh kayaknya gitu ya, ke perusahaan A, aku mau ke perusahaan B, atau enggak deh, aku kayaknya aku mau entrepreneur aja deh gitu ya. Itu adalah keputusan yang memang benar-benar teman-teman buat berdasarkan dari refleksi yang udah teman-teman lakukan pada diri teman-teman. Apakah aku mencintai apakah aku mencintai karir itu nantinya? Apakah aku kemudian bisa berkomitmen di situ? Karena buat aku karir itu nggak cuma perjalanan gitu, tapi kayak orang nikah gitu loh. Butuh komitmen karena hampir semua dari diri kita sebagian besar akan kita curahkan ke situ. Pikiran, energi, emosi, fisik, semuanya akan kita curahkan ke karir kita. Sebagian besar ya. Sehingga kita butuh komitmen di situ. Kak, boleh nggak sih kalau karirnya nanti berubah? Oh, boleh gitu. Dan banyak yang seperti itu. Itu bagian dari proses. Tapi ketika teman-teman berproses, sebaiknya teman-teman berproses secara utuh. Jadi teman-teman bisa dapat apa yang telah teman-teman lakukan. Nah, kita nggak akan pernah terhindar dari yang namanya challenge. Jadi ada satu kutipan yang saya suka banget, yaitu we don't grow when things are easy, we grow when we face challenge. Jadi sebenarnya kita akan terbentuk ketika kita terbentur, teman-teman. Kita kan sebenarnya ada di hari ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kita masa lalu, gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman berdiri hari ini, teman-teman ikut webinar hari ini. Itu karena tantangan-tantangan yang udah teman-teman lalui nih selama perjalanan sampai detik hari ini. Jadi sebenarnya kita akan tumbuh karena kita memiliki tantangan gitu, dan itu akan mengajarkan kita sesuatu untuk kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih baik. Jadi sekian presentasi dari saya, materi dari saya. Jadi teman-teman bahwa sebenarnya apapun karir nanti yang teman-teman ambil, perubahan dan tantangan itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Tetapi teman-teman perlu tahu bagaimana menyikapinya dengan baik, bagaimana menyikapinya dengan positif, sehingga teman-teman menjadikan challenge itu sebagai sesuatu proses kita dalam belajar gitu. Dan apapun yang menjadi keputusan teman-teman terhadap karir teman-teman gitu ya, itu adalah keputusan teman-teman yang memang sudah teman-teman buat dalam prosesnya, sehingga teman-teman berkomitmen dan belajar di situ. Gagal gimana Kak? It's okay. Karena setiap orang pasti mengalami kegagalannya gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana kita bangkit. Sebenarnya kalau kita udah gagal kan kita sebenarnya kesempatannya cuma tinggal berdiri kan gitu. Jadi sebenarnya kita mau nggak mau harus berdiri gitu kan. Ini semoga membuat teman-teman jadi lebih bisa terbuka gitu ya ketika teman-teman nanti menentukan tujuan karirnya. Nah, aku jadi nggak mau ketinggalan promosi nih. Jadi tadi buat teman-teman yang mungkin masih dalam masa eksplorasi gitu ya, punya beberapa tantangan terkait dengan karir, pengen tahu nih sebenarnya minat aku apa, pengen tahu nih sebenarnya secara personality aku tuh gimana ya, gitu. Teman-teman mungkin bisa coba untuk buka service ikigegal.com gitu ya. Terus kalau teman-teman mungkin mau konseling pribadi gitu ya, itu bisa cek di link berikut ini. Jadi kita lagi ada event dalam rangka mental health, jadi ada diskon 20%. Terus juga saya sendiri punya khusus untuk konseling student gitu ya. Jadi ada waktu dan harga khusus gitu ya buat teman-teman mahasiswa. Nah, terus kalau teman-teman masih bingung nih ya, bisa kontak Mina langsung, dan ya juga bisa langsung ke websitenya IKIK. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua.